warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suksensi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampunya yaitu Hendra Lardiman, SSI, MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Weli Hasmayana, NIM 20102040414 dari jurusan Tadris Biologi 3A. Semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YN Kerinci tahun ajaran 2021 sampai 2022. Sebelum masuk ke subtopik atau materi, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu suksensi. Suksensi ekologi adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun, misalnya setelah kebakaran hutan, atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Adalah proses perubahan dalam struktur spesies komunitas ekologi dari waktu ke waktu. Skala waktunya bisa puluhan tahun, misalnya setelah kebakaran hutan, atau bahkan jutaan tahun setelah kepunahan massal. Komunitas tersebut dimulai dengan relatif sedikit tumbuhan dan hewan perintis dan berkembang melalui peningkatan kompleksitas hingga menjadi stabil atau mengabdikan diri sebagai komunitas kelimang atau mesin. Suksensi penyebab perubahan ekosistem adalah dampak organisme mapan pada lingkungan sendiri. Konsekuensi dari hidup adalah perubahan lingkungan yang terkadang halus dan terkadang terang-terangan. Komunitas tersebut dimulai dengan relatif sedikit tumbuhan dan hewan perintis yang berkembang melalui peningkatan kompleksitas hingga menjadi stabil atau mengabadikan diri dengan komunitas kelimang atau mesin. Konsekuensi dari hidup adalah perubahan lingkungan yang terkadang halus dan terkadang terang-terangan. Baiklah, lanjut ke materi subtopik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu A. Tipe-tipe suksensi. B. Suksensi primer. C. Suksensi sekunder. A. Tipe-tipe suksensi. Dalam struktur ekologi rantai makanan, manusia adalah yang tertinggi dari lainnya hingga saat ini. Manusia memegang peranan penting dalam perubahan sebuah struktur ekologi. Berbagai penelitian mengenai dampaknya untuk mencari tahu berbagai perubahan yang terjadi dari memetakannya. Para penelitian di belahan dunia sangat berhasrat untuk mengetahui suksensi ekologi yang terjadi hingga saat ini. Lalu, apa itu suksensi ekologi dan apa saja jenisnya? Suksensi ekologi merupakan perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksensi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dan ekologi yang sama. Ekosistem yang ada saat ini tidak terlepas dari proses suksensi ekologi. Yang dimaksud suksensi ekologi adalah perubahan bertahap yang dapat diprediksi dalam komposisi spesies dari waktu ke waktu. Ekosistem yang terganggu dapat memperbaiki diri secara alamiah melalui proses ini. Skala waktunya tidak puluhan tahun jika penyebabnya adalah kebakaran hutan, hingga jutaan tahun setelah terjadinya kepunahan massal. Adapun suksensi ekologi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksensi primer dan suksensi sekunder. Suksensi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Dan adapun tipe-tipe suksensi antara lain yaitu A. Hidrotest adalah suksesi tumbuhan yang terjadi di habitat air atau basah. Yang kedua, Haloser adalah suksesi tumbuhan yang terjadi di tanah air masin. Yang ketiga, Xerose adalah suksesi tumbuhan yang terjadi di habitat kering.
tumbuhan pionir berupa lumut kerak, bakteria, dan gangga. Yang keempat, Psamoser adalah suksesi tumbuhan yang terjadi di habitat berpasir. Yang kelima, Lithoser adalah suksesi tumbuhan yang terjadi di permukaan batuan. Yang keenam, Serul adalah miniatur suksesi mikroorganisme, bakteri, jamur, dan lain-lain pada tumbuhan, pohon yang mati, kulit pohon, dan lain-lain. Lanjut ke materi berikutnya. B. Suksesi primer. Suksesi primer melansir dari Britannica, suksesi ekologi primer terjadi pada daerah baru di mana sebelum tanah tidak mampu menopang kehidupan. Bisa disebabkan oleh aliran lava, glacier yang menyusut, bukit pasir yang baru terbentuk, dan lain-lain. Lambat laun menjadi invasi oleh makhluk hidup perintis sampai terbentuk vegetasi yang stabil. Salah satu contohnya adalah suksesi di area bekas letusan gunung berapi. Pada mulanya akan muncul tanah perintis seperti lumut kerak. Lama-kelamaan bebatuan akan ditumbuhi lumut, mengalami pelapukan hingga terbentuklah tanah sederhana. Suksesi ekologi primer biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lava baru. Contoh dari suksesi ini antara lain lava yang baru didinginkan, batu karang, maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Di samping itu, jenis dari kedua adalah suksesi ekologi sekunder yang terjadi jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas kelima seperti awal. Contohnya antara lain lahan pertanian yang ditinggalkan, hutan yang dibakar atau dipotong, dan lahan banjir. Suksesi primer dapat terjadi jika suatu komunitas awal merasa terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut terbentuk substrat dan habitat baru. Berdasarkan proses terbentuknya, suksesi ekologi dibagi menjadi dua, yaitu tipe serial dan tipe siklis. Tipe serial biasanya terjadi pada daerah-daerah yang terkena letusan gunung berapi dengan proses berikut. Gunung berapi meletus dan mengeluarkan magma. Magma merupakan batuan cair yang bersuhu tinggi dan sebagai asal dari semua batuan beku. Daerah-daerah yang dilewati magma mematikan seluruh organisme dan setelah magma membeku akan membentuk suatu batuan. Lumut dan licin tumbuh di batuan sehingga dapat memecahkannya. Pecahan batuan ini bersama dengan tumbuhan yang mati membentuk lapisan tanah. Rumput dan tumbuhan tingkat tinggi tumbuh subur. Spesies ini akan terus digantikan dengan spesies baru secara bertahap. Tumbuhan berganti dari semak belukar rendah ke semak belukar tinggi. Pohon berukuran tinggi. Tumbuhan yang berukuran pendek kalah bersaing terhadap sumber cahaya dengan tumbuhan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat dan terjadi kematian. Tumbuhan ini akan digantikan dengan tumbuhan tingkat ukuran dan ketahanan yang lebih tinggi. Sedangkan perubahan pada suatu daerah atau habitat terjadi secara periodik, termasuk suksesi ekologi tipe siklis, di mana contoh dari tipe perubahan siklis ini terjadi di daerah pantai yang mengalami pasang surut. Baiklah, lanjut ke materi terakhir. C. Suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah invasi tumbuhan pada lahan yang sebelumnya sudah ada vegetasi. Namun, vegetasi awal tersebut mengalami kerusakan dan gangguan baik alami maupun oleh kegiatan manusia. Misalnya pada area bekas perlahanan liar di hutan hujan tropis dan yang ditinggalkan,
atau area hutan bekas tebang liar atau illegal logging yang dibiarkan akan kembali membentuk hutan sekunder. Ini gambar dari suksesi sekunder. Dengan kata yang lebih sederhana, istilah suksesi mengacu pada kemajuan jangka panjang komunitas biologis, yaitu perubahan teratur yang terjadi di komunitas tempat tertentu dalam suatu ekosistem selama periode waktu tertentu. Lebih sederhana lagi, suksesi dapat dilihat sebagai perubahan spesies dalam komunitas dari waktu ke waktu. Banyak penelitian mengasosialisasikan suksesi dengan gangguan lingkungan ekosistem, seperti kebakaran, angin topan, kekeringan hebat, dan pengundulan hutan, banjir, dan lain-lain. Karena alasan inilah fenomena ini secara umum diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam suatu komunitas setelah gangguan lingkungan membuat suatu situs ekosistem bebas tanpa organisme. Studi suksesi biasanya mengacu pada komunitas di ekosistem tumbuhan. Namun, ada studi bagus terkait fenomena tersebut di ekosistem laut, bentih, di dasar laut, dan pelagis dalam subpensi di air, bukan di lempeng benua. Kompetensi, predasi, dan simbiosis sangat penting dalam penataan sebuah komunitas. Seperti itu untuk pulih dari gangguan besar. Gangguan tersebut seperti kebakaran, gunung berapi, gempa bumi, dan sebagainya. Ketika sebagian besar anggota komunitas dihancurkan seperti yang sering terjadi dekat dasar gunung berapi aktif, maka komunitas segera mulai pulih melalui proses yang disebut suksesi. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam waktu yang lama, menuju ke satu arah dan menyebabkan pergantian suatu komunitas atau ekosistem yang lain. Studi suksesi yang cukup lengkap yang dilakukan di Indonesia yaitu di Pulau Krakatau. Letusan vulkanik di Pulau Krakatau pada tanggal 26 sampai 27 Agustus 1883 setelah memusnahkan flora dan fauna yang terdapat di pulau tersebut dan mengurangi ukuran pulau hampir sepertiga dari ukuran semula. Dalam waktu 3 tahun setelah Gunung Krakatau meletus, tercatat beberapa spesies tumbuhan tumbuh kembali. Spesies tumbuhan pada umumnya merupakan spesies invasi dari Pulau Jawa dan Sumatera. Beberapa spesies hewan seperti Acropoda, Gastropoda, Retia, Aves, kelelawar, dan tikus juga mulai hidup di Pulau Krakatau. Hasil pengamatan ini di Pulau Krakatau menunjukkan bahwa telah terjadinya perubahan yang mengarahkan pada perkembangan komunitas. Suksesi ini juga dapat terjadi di perairan disebut hydrans. Suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi pada wilayah yang awalnya sudah terdapat organisme yang masih tersisa. Suksesi sekunder di sisi lain mengacu pada kolonisasi situs yang sebelumnya telah dijajah oleh spesies lain dan di mana komunitas telah terbentuk, tetapi di mana gangguan telah menghilangkan sebagian atau sebagian besar darinya. Suksesi sekunder adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai menghilangkan komunitas asal secara total. Pada suksesi primer, vegetasi dan bakal kehidupan lainnya berasal dari luar habitat asli. Sementara pada suksesi sekunder, vegetasi yang bakal kehidupan lainnya berasal dari habitat sendiri dan sebagian lainnya berasal dari luar. Contoh suksesi sekunder. Beberapa penulis menganggap bahwa suksesi sekunder sesuai dengan peristiwa di mana ekosistem bangkit kembali setelah sebagian darinya dihancurkan baik oleh peristiwa alami atau buatan yang disebabkan oleh manusia. Contoh
Contoh suksesi sekunder mungkin termasuk pembaruan hutan setelah kebakaran. Setelah api tidak merusak ekosistem sedemikian rupa sehingga tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Suksesi ini terjadi berkat fakta bahwa banyak benih dan akar pohon di hutan tetap berada di tanah atau terkubur di dalamnya. Dan begitu gangguan terhenti, mereka dapat berkecambah dan tumbuh, menyebabkan ekosistem pada akhirnya kembali ke keadaan semula atau ke keadaan awalnya. Tanaman yang bergenerasi dengan cara ini memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup karena pada awalnya mereka tidak bersaing dengan tanaman lain, baik untuk sumber daya maupun untuk paparan sinar matahari. Perbaharuan ekosistem setelah penyakit, suksesi sekunder juga dapat terjadi dalam konteks penyakit. Dalam pengertian ini, tidak dapat mempertimbangkan ekosistem tumbuhan di mana komunitas tumbuhan dipengaruhi oleh patogen, bakteri, atau virus. Misalnya, dampak negatif suatu penyakit dapat menyebabkan kematian atau total dari sebagian dari anggota masyarakat, tapi tidak selalu berarti kerusakan tanah atau akar. Oleh karena itu, pertumbuhan selanjutnya dari tanah yang mati, baik melalui perkecambahan benih atau aktivitas akarnya, dapat berarti peristiwa suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi dalam cara yang persis sama seperti suksesi sekunder primer, hanya saja suksesi sekunder dimulai dari komunitas yang sebagian terganggu. Komunitas yang sebagian terganggu pulih lebih cepat dari komunitas benar-benar hancur, sama sekali karena proses kolonisasi dapat terjadi dari jarak dan waktu yang singkat. Pemahaman proses suksesi penting dipelajari supaya manusia dapat melestarikan dan memulihkan daerah yang terganggu oleh aktivitas manusia. Bahkan upaya konservasi sangat bergantungan pada konsep dan teori yang berkaitan dengan suksesi ekologi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.